Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya hanya akan menjelaskan mungkin beberapa pertemuan ke depan. Eh, saya akan menjelaskan tentang catatan Kanduru. Catatan Kanduru itu berupa catatan lapangan atau FR atau Field Report yang keluar pada saat ujian tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Ini adalah catatan saja dan setelah ini kemarin sesuai dengan apa yang saya katakan bahwa kita akan melakukan menambah volume untuk Zoom kalau sudah jadwal atau pendaftaran ini keluar. Tadi sebenarnya saya mendengarkan atau membaca sebuah artikel di Tribun News yang menyatakan bahwa ujian itu kemungkinan dibuka atau diumumkan sebelum 17 Agustus katanya, tetapi ternyata belum ada konfirmasi apakah memang mau dibuka. Tolong teman-teman yang ini masih terbuka, tolong dimatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Dari Tribun dikatakan bahwa memang Pak Mahfud MD itu sudah mengatakan atau di rapat dengan DPR dikatakan bahwa akan segera, tapi yang pasti memang tahun ini dibuka. Tetapi untuk P3K pasti dibuka, dan kalau CPNS atau PNS hanya untuk kedinasan dan yang ada di Papua, Papua Barat dan Papua. Dan tahun depan CPNS akan dibuka menurut almarhum Pak Cahyokumolo, tapi terbatas. Kemungkinan besar, ini baru kemungkinan prediksi saja. Kalau mungkin untuk jabatan fungsional, kemungkinan diisi dengan P3K. Jadi kalau yang struktural dan lain sebagainya mungkin oleh PNS. Jadi kesempatan kali ini, apapun nanti yang terjadi tahun 2023, Anda tetap harus lulus di tahun ini. Karena menurut Undang-Undang ASN, walaupun Anda sudah masuk ke sebagai P3K, Anda masih bisa mengikuti CPNS. Jadi sahabat dulu atau sikat dulu P3K, baru kemudian Anda berpikir untuk CPNS. Ya, itu informasi sedikit. Baiklah, sesuai dengan apa yang barusan saya katakan bahwa malam ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang catatan Kanduru terkait dengan FF tahun kemarin. Oke. Oke. Yang tahun kemarin ini yang keluar saya urutkan dari yang ada dulu yang saya dapatkan sampai dengan sebenarnya banyak banget. Kalau diurut itu saya sampai dengan punya 100 lebih catatan dari berbagai lokasi ujian, dari berbagai waktu ujian. Jadi banyak sekali yang FR yang saya dapatkan. Jadi ke tahun kemarin itu ada warna EKG untuk elektrodanya. Memang ada penjelasan bahwa Anda tidak harus menghafalkan warna-warna ini karena di EKG sendiri ada elektrodenya apa. Jadi otomatis kalau LL berarti left leg gitu kan. Itu kan sudah ada penjelasannya atau di ujungnya sudah ada. Anda tidak harus menghafal warna, tetapi ternyata di ujian kemarin itu keluar. Warna ini keluar. Mungkin ada satu soal keluar, walaupun satu soal itu sangat menentukan karena bisa jadi Anda soalnya banyak dengan banyaknya sama dengan teman Anda, maka satu itu akan menjadi pembeda. Kalau kita lihat perbandingan bahwa 90 soal itu untuk teknis, tentunya Anda harus berjibaku karena jumlahnya tinggi banget ya, tinggi banget. Soalnya 90 kali 5 itu sudah menjadi 450. Jadi 450. Tahun kemarin itu mereka banyak sekali gagal kenapa? Karena
teknisnya tidak menguasai, padahal konsep-konsepnya sudah diberikan, cuman mungkin lupa atau stres pada saat ujian, jadi mereka pada lupa. Baiklah, selain warna EKG, keluar juga adalah bagaimana menentukan elektroda. Jangan terbalik juga, misalkan AVR itu harus bagaimana, sebagai fungsi AVR sebagai apa, yaitu sebagai penanda bahwa pemasangan itu benar. Dan biasanya gelombang P, gelombang T itu terbalik di gelombang AVR. Kalau besarnya panjang atau lebar atau tinggi dari masing-masing gelombang kemarin nggak keluar. Tapi tidak berkemungkinan keluar. Termasuk juga heart rate, kemungkinan juga bisa keluar saja. Kembali kepada warna, maka tangan kanan itu berwarna merah, tangan kiri berwarna kuning, sebenarnya lengan ya. Kaki kiri berwarna hijau dan kaki kanan berwarna hitam. Tangan kanan dan tangan kiri itu menurut segitiga Eindhoven itu membentuk segitiga, namanya segitiga. Ya, menurut Eindhoven membentuk segitiga. Ada namanya segitiga Eindhoven. Eindhoven itu Belanda, kelahiran Semarang. Dia mendapatkan Nobel karena dia membuat EKG atau bisa membaca EKG. Dia mendapatkan Nobel untuk kesehatan. Jadi menurut Eindhoven jadi ada segitiga. Segitiga saya gambarin ya, segitiga bentar. Draw. Oke. Draw. Ini segitiga. Nah, ini segitiga Eindhoven seperti ini. Aduh, ini siapa lagi nih? Coba Bu Elisa dimatikan ya. Ini di sini lengan, di sini berarti tangan kanan, ini gelombang lengan kanan ya. Sekarang masuk udah ngomong Right arm. Bukannya. Duh, malah kenceng lagi ya. Ya, kemudian left arm. Nah, ini kalau menurut segitiga Eindhoven, ini di sini lead 1 di sini. Ini limb lead namanya, atau limb itu berarti lengan ya, lengan. Lead yang lengan. Di sini lead 1, kemudian ini LL di sini, left leg. Nah, di sini adalah, jadi kalau di sini positif, nah ini positif, ini negatif, ini negatif. Oh, positif ya. Nah, ini pokoknya di sini bahwa gelombang 1 itu dari lengan kanan ke lengan kiri ya. Kemudian ini gelombang 2-nya lengan kanan ke kaki kiri, kemudian 3-nya adalah lengan kiri ke kaki kiri. Ini 3-nya. Ini namanya Eindhoven ya, segitiga Eindhoven. Berarti di sini warnanya adalah merah, di sini adalah kuning, dan kaki kiri itu berwarna hijau, dan right leg itu berwarna hitam, ya. Itu di sana ya, di sana ininya. Nah, itu namanya Eindhoven. Eindhoven, kalau nggak salah gini nulisnya, Hoven. Jelek banget tulisannya. Segitiga Eindhoven. Nah, itu ya, segitiga Eindhoven. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya setelah segitiga atau warna EKG tadi sudah saya jelaskan yang lainnya. Oke. Kemudian, nah ini juga sangat penting, Anda paham-paham apa yang biasanya keluar di EKG untuk yang ini, untuk yang ini namanya prekordial, ya prekordis ya, prekordial. Or susah bener, dial, ya prekordial, namanya prekordial lead. Prekordial lead P1 ini, kemudian P2, dan urutannya enak banget sih sebenarnya. Ini kan lampu kuning nih, lampu bangjo kalau orang Jawa bilang bangjo. Ini kan merah, kuning, hijau. Nah, merah, kuning, hijau. Udah itu
lampu merah kan, lampu lalu lintas, lamju. Nah, kemudian coklat hitam ungu itu yang selanjutnya. Paling yang ditanyakan biasanya ini posisi ini, kemudian ICS-nya, biasanya seperti itu. Itu yang ditanyakan. Jadi Anda harus paham P5, P6, misalnya itu warnanya apa dan ICS-nya berapa. Biasanya seperti itu yang sering keluar itu seperti itu. Karena kenapa saya bilang sering keluar? Karena saya sebenarnya penulis soal dari tahun 2014. Saya dari tahun 2014 penulis soal uji kompetensi di AIPNI juga di Dikti. Jadi saya paham sedikit-sedikit tentang bagaimana membuat soal terutama untuk S1. Ya. Dan itulah pengalamannya. Biasanya yang ditanyakan sesuai dengan ketiga, biasanya ditanyakan tentang posisi mana, bagaimana cara menentukan posisi itu, kemudian posisinya harus seperti apa yang tidak boleh dipasang ke pasien, dan lain sebagainya. Dan ini yang paling sering adalah pemasangan. Pemasangan pun nanti urutannya. Kemudian tahun-tahun kemarin keluar warna-warnanya ini, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, dan lain sebagainya. Itu yang harus Anda pahami dari pemasangannya. Nah, termasuk juga kalibrasi fungsinya untuk apa, kemudian kecepatannya 25 kotak kecil per detik misalnya, itu juga bagian dari yang biasa ditanyakan. Kemudian juga kalau misalnya yang unipolar, bipolar, bedanya seperti apa, itu biasanya juga ditanyakan. Ya. Yang selanjutnya, selain itu yang paling sering ditanyakan adalah heart rate, kemudian sistem konduksi juga pernah keluar, kemudian kelainan-kelainan hipertrofi, tandanya apa, kemudian ada, nah ini yang paling sering keluar di Gadar itu adalah Anda harus bisa membedakan mana gelombang yang shockable atau bisa dilakukan shock atau tidak unshockable atau tidak bisa dilakukan DC shock itu ya, misalnya yang tidak bisa itu apa namanya PEA ya, apa itu Anda harus bisa menjelaskan, termasuk juga dengan tindakannya atau misalnya diberikan epinefrin enggak, diberikan yang lainnya enggak, berapa suntikannya, bagaimana, itu juga biasanya. Termasuk di dalamnya juga ada misalnya RJP. Kemarin juga saya kaitkan kapan kita menghentikan RJP itu, kapan. Misalnya jika tidak ada respon setelah 30 menit, terus pasien ataupun ada penolong yang baru, atau tidak, kelelahan, misalnya penolongnya juga kelelahan. Itu bagian-bagian yang harus dilakukan pada pada EKG. Selanjutnya, pasien pada kemarin yang ditanyakan juga, selain kalau yang kemarin yang ditanyakan, karena kita kan tidak pernah tahu nih apa yang akan keluar di tahun sekarang, kita nggak pernah tahu. Tahun kemarin yang keluar bagaimana pemasangan MGT. Kalau sadar ya pasien bisa duduk atau setengah duduk ya. Jadi kalau pasiennya tidak sadar, pasien tentunya bisa berbaring atau setengah duduk. Itu juga bagian yang kemarin yang ditanyakan. Ya, itu yang ditanyakan seperti itu. Tetapi juga di NGT, apa yang di NGT biasanya adalah pemasangan. Kemudian juga cara mengetes masuk atau tidak, atau tidak. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Kemudian yang lainnya adalah memberikan makanan,
Kemudian juga ada fungsi dari NGT, misalkan dekompresi, memberikan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada indikasi pemberian NGT, misalnya operasi besar atau pasien tidak sadar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali indikasi. Dan kontraindikasinya juga kemarin berupa pasien dengan resiko atau dicurigai fraktur basi krani ini tentunya tidak merupakan indikasi, artinya kontraindikasi. Kemudian yang lainnya bagaimana kalau misalnya sebelum pasien sudah dipasang MGT, kemudian kan kita melakukan menghisap ya, menghisap dengan menggunakan spuit ya, spuit. Ternyata ada cairannya seperti yang diberikan tadi pagi, misalnya ada 200 ml. Ini dimasukkan makanannya atau tidak, itu juga menjadi bagian yang ditanyakan. Biasanya kalau misalnya setelah beberapa jam ternyata masih ada residu lebih dari 200 ml, pemberian makanan itu dihentikan, tidak dilanjutkan. Artinya tubuhnya itu tidak berespon terhadap makanan yang diberikan, itu ya. Kemudian selanjutnya NGT. Kemudian warna nih, kemarin warna keluar. Tahun kemarin warna IV kateter. Kalau kita biasanya nyebutnya aboket. Aboket sama kalau motor itu Honda. Kalau air kemasan Aqua. Nah ini aboket, ada Mayo, pada semuanya itu merek ya. Oke, IV kateter warna orange. Kanu orange memiliki ukuran 14 G. G-nya itu apa ya? Gauge. G. Artinya jenis kanu ini memiliki laju aliran 10,3 liter per jam untuk darah biasanya 240 ml per menit. Kemudian 16,2 liter per jam untuk plasma. Kemudian 13,5 liter per jam untuk kristaloid. Bisa ya untuk menggunakan yang bertipas. Ini gede banget ya. Itu artinya yang diberikan diguyur. Ukurannya sebesar 45 mm. Kemudian kanul ini digunakan untuk transfusi darurat, darah darurat, penggantian cairan, tindakan operasi, dan kasus trauma. Warnanya orange. Ya, warnanya orange. Kemudian abu-abu, nih ada abu-abu memiliki 16 gauge. Oke. Jenis ini memiliki laju aliran 7,1 liter per jam untuk darah atau 180 mililiter per menit. 10,8 liter per jam untuk plasma dan 9,4 liter untuk kristaloid seperti normal salin, NaCl ya, kemudian dektrosa 5% dan lainnya. Kandung ini banyak digunakan untuk transfusi darurat, penggantian cairan intravena, tindakan operasi yang membutuhkan hasil yang cepat. Menggunakan kandung ini mirip dengan ukuran 14G. Kemudian abu-abu. Nih. Tadi barusan warna apa? 2 ya? Abu-abunya 2 ya? Hijau. Kandung warna hijau memiliki ukuran 18G, laju aliran sebesar 2,7 liter per jam, untuk darah 90 ml per menit, kemudian 4,8 liter pada plasma, kemudian 4,1 liter untuk per jam untuk kristaloid. Kalau cepat nantinya ya. Jenis kandung ini memiliki ukuran 32 ml. Kemudian fungsinya untuk transfusi darah, penggantian cairan, volume cairan yang besar, kasus trauma, nutrisi parenteral, dan pengambilan sel induk, kemudian serta tindakan operasi besar. Kemudian pink memiliki ukuran 20 gauge
panjangnya itu 32 ml dengan laju 1,9 liter per jam untuk darah atau 60 ml per menit. Kemudian 3,2 liter per jam untuk plasma dan 2,9 liter untuk kristaloid. Fungsinya untuk transfusi darah dan cairan infus. Ini jarum infus yang paling umum digunakan di dunia medis atau klinis. Jadi kalau ada pertanyaan yang paling umum yang menggunakan yang warna apa? Warna pink. Nah, warna pink. Dan selanjutnya biru. Biru kanulnya memiliki ukuran 22 G, panjangnya 25 mm dengan laju aliran 1,1 liter per jam untuk darah 36 ml per menit. 1,9 liter per jam untuk plasma dan 1,7 liter per jam untuk kristaloid. Jenis kanul ini banyak digunakan kasus pediatrik dan untuk pena dengan ukuran yang lebih kecil untuk transfusi cairan maupun darah. Selain itu, kanula warna biru ini juga digunakan pada pasien usia lanjut dan onkologi. Jadi kalau tanya untuk usia lanjut dan onkologi warna apa? Biru. Ya. Dan kemudian yang ke warna ya, kuning. Kuning ukurannya 24 G adalah kuning. Ini memiliki panjang 19 ml dan laju aliran 20 ml per menit. Jenis kalung ini banyak digunakan terutama untuk neonatus dan anak-anak. Banyak digunakan pada neonatus dan anak-anak. Kemudian, nah ini juga keluar tahun kemarin, atau tahun kemarin itu keluar. Yang pertama tentang suntikan, tentunya Anda harus paham ya ininya apa, sudut-sudutnya, nah, sudut-sudutnya kemiringannya. Ada intramuskuler di pemberian obat apa saja, subkutan untuk apa saja, intravena untuk apa, intradermal untuk apa. Kemudian juga selain sudutnya juga Anda harus paham bagaimana melakukan pengenceran, misalnya obatnya sekian, tapi dibutuhkan sekian. Itu juga harus menjadi bagian pengetahuan Anda, ya. Kemudian yang selanjutnya disuntikan juga bagaimana cara aseptik dan antiseptiknya seperti apa supaya cepat masuk. Ada sistem jet track, ditarik ininya, ya, itu juga. Intraosius juga kapan digunakannya, ya kapan. Kemudian untuk lubang jarum mengarah kemana dan lain sebagainya. Itu yang harus Anda kuasai berdasarkan catatan Kanduru. Kemudian, nah ini bagi teman-teman yang belum gabung, Kanduru memberikan promo Merdeka sampai dengan 12 Agustus, biasanya harganya 300. Kalau promo biasanya hanya 250, tapi sekarang menjadi 177 kilo. Untuk nyebar P3K. Mulainya mungkin nanti ke tanggal 22 atau tanggal 20 yang mulainya. Itu saja untuk malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan minggu depan kita akan masuk ke catatan Kanduru yang lainnya. Jadi Anda boleh nanti dilihat di Bimba Kanduru di YouTube-nya, jadi YouTube-nya di youtube.com/Bimba Kanduru, nanti di sana ada. Saya simpan di sana nanti. Saya simpan di sana semuanya dari mulai ada Bimba ini sampai dengan hari ini akan saya simpan. Tapi mohon maaf waktunya karena saya harus edit juga.